Kita akan ditemani oleh Bapak Zulfikar SOS dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Kabid Harta Agama. Nah, untuk kali ini Bapak Zulfikar akan membawakan tausiahnya yang bertemakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah investasi akhirat. Buat jaga-jaga yang ingin bertanya nanti tentunya bisa di SMS-nya atau di line teleponnya juga bisa di 085372379900-nya. Untuk kali ini kita dengarkan tausiah dari Bapak Zulfikar. Buat Bapak silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore yang berbahagia ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dalam rangka memberikan tausiah ataupun ceramah singkat insyaallah pada hari ini terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf adalah investasi akhirat. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat dan keluarganya sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat, nikmat dan syafaat hingga hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Birma FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan berada di dalam bulan Ramadan. Kita berada hampir di pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan semakin ke depan semakin kita tingkatkan terus amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan hingga akhir Ramadan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kepada kita semua untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita bertakwa kepadanya. Dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa selain mendirikan salat yaitu menunaikan zakat, menginfakkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka pada kesempatan kali ini terkait dengan ciri-ciri orang yang bertakwa ini, maka izinkan saya menyampaikan terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf adalah investasi akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Birama FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandingkan perintah salat dengan perintah menunaikan zakat. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah Subhanahu wa taala menggandingkan perintah salat, perintah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal. Dan juga hubungannya dengan perintah zakat. Ya, selain itu perintah Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ibadah zakat ini ada hubungan horizontal ataupun hubungan sosial antara sesama manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Birama FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk menunaikan zakat, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menunaikan zakat. Mungkin sudah mencapai haul dan nisabnya, maka kita tunaikanlah zakat, terutama di lembaga-lembaga yang memiliki peran untuk penggalangan ataupun untuk mengumpulkan zakat. Di antaranya Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
perintahkan untuk melaksanakan zakat ini bukan merupakan perintah sunnah ataupun perintah yang biasa, tetapi perintah yang bersifat wajib, yang langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah SAW. Kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, khudz, Allah perintahkan ambillah. Ini merupakan fi'il amar ataupun kata perintah. Ambillah zakat, khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka shadaqatan. Sedekah di sini maksudnya adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang tujuan dari zakat tersebut adalah untuk mensucikan harta mereka dan juga mensucikan diri mereka. Ini adalah tujuan dari zakat, mensucikan harta dan mensucikan jiwa kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu perintah zakat ini tidak hanya diperintahkan kepada Rasulullah SAW, bahkan setelah itu dan sampai sekarang perintah ini tetap merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka banyak orang-orang yang murtad, kembali tidak mau lagi menunaikan zakat. Ketika pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, banyak orang yang menolak perintah zakat. Mereka menganggap tidak lagi wajib untuk menunaikan zakat karena Rasulullah SAW telah wafat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat maka wajib diperangi. Maka terjadilah peperangan besar, peperangan Yamamah, yang ketika itu banyak di antara umat Islam, para syuhada, orang-orang yang gugur di medan perang karena memerangi orang-orang munafik, memerangi orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Jadi perintah menunaikan zakat ini tidak hanya ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi kepada umat Islam seluruhnya sampai kepada kita semua. Begitu juga kita lihat bagaimana di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, maka lebih berkembang lagi zakat ini. Baitul Mal lebih berkembang lagi. Begitu juga di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita ketahui bagaimana di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang-orang miskin yang mau menerima zakat karena mereka menganggap mereka sudah mampu. Bahkan mereka mengeluarkan zakat, tidak mau menerima zakat. Akhirnya zakat ini diberikan kepada untuk memerdekakan para hamba sahaya ataupun riqab, orang-orang yang budak hamba sahaya yang belum merdeka. Sehingga habislah para budak ataupun hamba sahaya di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Maka pada saat ini tidak ada lagi riqab ataupun hamba sahaya. Dari asnaf zakat itu salah satunya adalah riqab, namun pada saat ini tidak ada lagi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban zakat ini merupakan kewajiban yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilannya ataupun seruannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat juga langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Allah sampaikan 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Mulai dari fakir, miskin, amil, mu'allaf. Kemudian ada orang yang berhutang, gharib. Kemudian riqab, orang hamba sahaya yang mungkin pada saat ini tidak ada lagi. Kemudian ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal, para musafir, orang yang menuntut ilmu di luar daerah dan sebagainya. Kemudian wa fi sabilillah, dan juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, ataupun
fi sabilil khair, orang-orang yang berjuang di jalan kebaikan. Masyarul muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat jelas baik dari siapakah yang berhak menerima zakat, orang-orang yang berhak untuk menunaikan zakat, ya, para muzaki dan mustahiknya langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Begitu juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW cukup banyak terkait zakat tersebut. Bahkan dibicarakan di dalam hadis dan juga di dalam kitab-kitab fikih terkait zakat ini. Zakat ada yang disebut dengan zakat mal, ya, zakat harta, dan ada juga yang disebut dengan zakat an-nafs ataupun zakat mal, zakat fitrah. Ya, ada zakat harta, ada zakat jiwa atau zakat fitrah. Ya, sebagaimana yang biasa kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, di kampung-kampung, di masjid-masjid, zakat fitrah ini sangat populer, sangat familiar. Ya, karena memang setiap masjid, setiap kampung menunaikan dan juga menyalurkan zakat fitrah. Tetapi mungkin jarang terkadang di kampung-kampung yang menunaikan zakat harta. Zakat harta ini apakah itu zakat harta yang disimpan, emas dan perak, atau uang simpanan, atau mungkin juga zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat penghasilan, ya, ini merupakan fikih kontemporer. Zakat penghasilan, zakat saham dan obligasi dan sebagainya, ini merupakan zakat-zakat yang ada pada saat ini, walaupun mungkin masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait zakat profesi tersebut. Masyarul muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang intinya zakat merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang langsung Allah Subhanahu wa taala menentukan orang-orang yang berhak menunaikan zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Masyarul muslimin wal muslimat, para pemirsa Birama FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat juga Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, thumma la yunfikunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang menyimpan emas dan perak, ya, walaupun ini bisa diinterpretasikan ataupun ditafsirkan dengan barang yang lain, tidak hanya emas dan perak, termasuk juga uang simpanan dan sebagainya. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak yang mencapai haul dan nisabnya, kemudian tidak dikeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak dikeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, kata Allah. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Yauma yuhma 'alaiha, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu dipanaskan apa yang mereka simpan dari harta mereka, dari emas dan perak, uang yang mereka simpan akan dipanaskan di dalam api neraka. Kemudian akan disetrika di dahi mereka, di punggung mereka, di lambung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang kau simpan dulu di dunia untuk dirimu sendiri. Fadzuqul adzaba bima kuntum taknizun. Maka rasakanlah azab terhadap apa yang kamu simpan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mau menunaikan zakat di dunia, maka harta yang kita simpan yang tidak kita keluarkan zakatnya akan dipanaskan dengan panasnya api neraka, kemudian disetrika di dahi kita, kemudian di lambung kita dan di punggung kita. Masyarul muslimin wal muslimat, para pemirsa Birama FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancaman bagi orang-orang yang enggan menunaikan zakat, baik zakat perdagangan, baik zakat pertanian, baik zakat penghasilan dan sebagainya, maka dia akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis juga disampaikan terkait ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat, maka akan didatangkan seekor ular yang sangat besar yang disebut dengan Syuja'ul Aqra. Ular yang sangat besar yang memiliki 2 tanduk yang sangat besar.
yang akan melilit orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Ini merupakan ancaman yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping zakat, mungkin kita tidak mencapai nisab, mungkin penghasilan kita ataupun usaha kita tidak memenuhi kriteria nisab zakat ataupun haulnya. Ya, nisab zakat di Aceh 94 gram emas. Jadi kalau ada simpanan kita 94 gram emas yang kita simpan, maka wajib kita zakatkan. Kalau sudah disimpan selama 1 tahun, wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%. Begitu juga dengan penghasilan kita. Penghasilan yang mencapai 94 gram emas per tahun atau sekitar 45 juta per tahun atau sekitar 4.550.000 rupiah per bulan, maka wajib ditunaikan zakatnya 2,5%. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain zakat, maka masih ada peluang yang disebut namanya infak ataupun sedekah. Apa perbedaan antara infak dan sedekah? Infak ini dia lebih kepada materi ataupun uang ataupun barang. Sedangkan sedekah ini lebih luas lagi maknanya. Bisa dalam bentuk apa saja. Infak ini ada yang disebut dengan infak wajib. Infak wajib, apakah yang disebut dengan infak sebagaimana yang disebut dengan nafkah, ataupun kita memberi nafkah kepada keluarga kita, itu merupakan infak wajib. Karena kita diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak, istri, dan tanggungan kita. Itu disebut dengan infak wajib ataupun sering disebut dengan nafkah. Sedangkan ada juga yang disebut dengan infak sunnah. Apakah untuk fakir miskin, anak yatim, orang-orang terlantar dan sebagainya, ya, untuk kegiatan pembangunan dan kemakmuran masjid, kegiatan-kegiatan keislaman apa saja yang baik-baik fi sabilillah, maka itu disebut dengan infak yang disunnahkan. Terutama di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan uang atau dengan benda, dengan sesuatu, dengan barang yang bisa kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah. Sedekah ini lebih luas lagi maknanya. Kalau seandainya kita tidak mampu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta ataupun dengan benda, dengan barang, maka kita bisa berinfak ataupun bersedekah dengan apa saja yang kita miliki pada diri kita. Kata Rasulullah SAW di antaranya, tabassamuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Memindahkan duri di jalan juga merupakan sedekah. Kullu tasbih sadaqah. Setiap kalimat tasbih subhanallah sedekah. Alhamdulillah itu merupakan sedekah. Allahu Akbar sedekah. La ilaha illallah sedekah. Setiap kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik, zikir-zikir, itu juga merupakan sedekah. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada para sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Para orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang miskin. Kami tidak mampu bersedekah sebagaimana orang-orang kaya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat bersedekah, berinfak dengan harta mereka, tapi kami tidak memiliki harta untuk kami infakkan. Maka kata Rasulullah SAW, diajarkan oleh Nabi, ya, katakanlah la subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Setiap kalimat-kalimat tersebut merupakan sedekah. Jadi sedekahnya orang yang tidak mampu, sedekahnya orang yang miskin adalah dengan kalimah-kalimah thayyibah. Memindahkan sesuatu yang menghalang di jalan. Mungkin ada paku atau duri atau sesuatu yang menghalang di jalan yang dikhawatirkan terkena saudara kita. Apakah terkena kakinya, apakah terkena ban kendaraannya dan sebagainya. Kita hindari, tidak kita menutup jalan umum dan sebagainya. Itu juga merupakan sedekah. Mendamaikan dua orang yang bersengketa, dua orang yang berseteru, dua golongan yang berseteru dan sebagainya, itu juga merupakan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara kita bersedekah
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang puncaknya dari itu semua, kita tidak mampu menunaikan zakat. Mungkin apakah tidak mampu atau belum memenuhi syarat untuk menunaikan zakat. Mungkin tidak mampu berinfak dengan harta, tidak juga mampu bersedekah dengan apa yang kita miliki. Kita boleh mewakafkan apa yang kita miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 92, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan pernah sampai kepada kebajikan yang sempurna. Kalian tidak akan pernah sampai kepada kebajikan yang sempurna. Allah sampaikan dengan menggunakan kata lan. Lan di dalam bahasa Arab ini artinya tidak akan pernah, kecuali dengan ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Lan tanalul birra, engkau tidak akan pernah sampai kepada kebajikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau menginfakkan ataupun mewakafkan harta yang paling engkau cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun harta yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Maha mengetahuinya, pasti Allah mencatatnya, pasti Allah melihatnya. Jadi tidak perlu kita khawatirkan, apapun yang kita sedekahkan, apapun yang kita infakkan, apapun yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Pasti Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan yang sempurna. Masyarul muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wakaf ini merupakan ibadah puncak. Ibadah puncak, mungkin sebelum ini kita hanya mengetahui wakaf itu untuk sekedar wakaf tanah untuk pembangunan masjid ataupun wakaf untuk kuburan. Ini merupakan wakaf yang tidak produktif. Ya, mungkin kalau untuk masjid bisa diproduktifkan dengan kegiatan-kegiatan masjid, apakah kemakmuran dan juga pembangunan masjid. Sedangkan mungkin yang tanah perkuburan hanya sekedar untuk pemakaman, tempat pemakaman umum. Ada juga yang disebut dengan wakaf produktif. Apakah dalam bentuk wakaf bergerak ataupun wakaf yang tidak bergerak. Wakaf yang tidak bergerak apakah dalam bentuk tanah ataupun ruko, bangunan, rumah dan sebagainya kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita pindahkan kepemilikan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikelola oleh nazir wakaf ataupun orang-orang yang amanah dalam mengelola wakaf tersebut, maka insyaallah kita akan mendapatkan pahala walaupun kita sudah tidak ada lagi. Ini yang disebut dengan sedekahun jariyah. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi, idza matal insan ataupun idza mata bani Adam, apabila seorang anak Adam ataupun seorang manusia mati, inqata amalu, maka putuslah amal ibadahnya, putuslah pahalanya. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Yang salah satunya adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Ulama mengatakan yang dimaksud sedekah jariyah ini diantaranya adalah wakaf. Wakaf merupakan ibadah ataupun sedekah jariyah. Karena selama harta yang kita wakafkan tersebut masih dimanfaatkan, masih utuh, masih bisa untuk kemaslahatan umat sesuai dengan ikrar wakaf yang kita sampaikan waktu kita mewakafkannya, maka selama itu juga kita akan mendapatkan pahala. Ini yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan tanah yang banyak ketika perang Khaybar. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menerima banyak tanah di Khaybar. Apa yang harus kubuat terhadap tanah tersebut?" Maka kata Rasulullah SAW, "In syi'ta," kata Nabi SAW, "apabila engkau mau, maka tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya." Artinya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Umar mewakafkan tanahnya tersebut, kemudian hasil dari tanah tersebut yang di dalamnya ada pohon-pohon kurma, hasil dari pohon-pohon kurma tersebut disedekahkan kepada fakir miskin, disedekahkan kepada
orang-orang yang telah ditentukan di dalam akte dalam ikrar wakafnya. Maka Umar radhiyallahu anhu mendapatkan pahala yang luar biasa walaupun setelah dia wafat. Ya, setelah dia wafat dibangunkan hotel-hotel yang megah di sana untuk orang-orang yang menunaikan ziarah ataupun haji atau umrah dan sebagainya. Terus mengalir pahalanya kepada Umar bin Khattab. Begitu juga kita lihat bagaimana Utsman bin Affan mewakafkan sumur di Roma. Dia mewakafkan sebuah sumur, ya, sumur yang sebelumnya milik orang Yahudi, yang orang Yahudi ini menjual airnya kepada orang-orang Islam dengan harga yang mahal. Kemudian diusahakan dibeli oleh Utsman bin Affan, tidak diberikan, tidak dikasih oleh Yahudi. Terakhir karena negosiasi yang unggul oleh Utsman bin Affan, akhirnya dia diberikan setengah-setengah. Hari ini Utsman boleh menggunakan airnya, hari besok Yahudi tersebut menggunakan airnya, begitu seterusnya. Jadi oleh Yahudi ketika hari miliknya ataupun kesempatannya dia gunakan untuk menjual dengan harga yang mahal. Sedangkan Utsman bin Affan ketika tiba giliran harinya, dia menyerahkan airnya secara gratis kepada kaum muslimin, tidak dijual. Sehingga setiap kali pada hari Utsman bin Affan, dia serahkan seluruh isi dari sumur tersebut atau air tersebut untuk kaum muslimin tanpa dipungut biaya. Akhirnya Yahudi ini menjual seluruhnya kepada Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan mewakafkan sumur tersebut sampailah pahalanya terus mengalir. Ya, dari aset sumur tersebut terus sampailah pohon-pohon kurma dan sebagainya, mengalir terus pahalanya kepada Utsman bin Affan. Begitu juga kita lihat bagaimana Habib Buga Al-Asy, dia seorang saudagar Aceh yang dulu mewakafkan tanahnya di Mekah Al-Mukarramah di dekat Masjidil Haram. Ya, diwakafkan untuk orang-orang Aceh, orang-orang asal Aceh yang berangkat haji ataupun orang-orang Aceh yang menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah. Maka sampai saat ini sudah beribu tahun wakaf dari Habib Buga tersebut, tetapi masih produktif. Dibangunkan hotel oleh Nazir Wakaf Kerajaan Saudi Arabia, dibangunkan wakaf, kemudian hasil dari wakaf tersebut diberikan kepada jamaah haji asal Aceh. Ya, karena di dalam akte ikrar wakaf tersebut disebutkan peruntukannya yaitu untuk jamaah haji asal Aceh. Apabila tidak ada lagi jamaah haji asal Aceh, maka untuk orang-orang Aceh yang menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah dan seterusnya. Jadi sampai sekarang orang-orang yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ya, maka pulang dari haji orang-orang yang asal Aceh diberikan pengembalian uang. Ya, ada yang sampai 5 atau 6 juta dari hasil aset tanah wakaf Habib Buga tadi. Kita lihat bagaimana luar biasanya, sudah beribu tahun wakaf dari Habib Buga tersebut yang dulunya mungkin hanya tanah kosong, kemudian mungkin tidak memiliki harga, kemudian dibangun dengan hotel-hotel yang mewah. Kemudian dari hasil hotel tersebut bisa diperuntukkan untuk jamaah haji asal Aceh. Ketika terjadi perluasan Masjidil Haram, ya, terjadi pergeseran tanah, maka diganti rugi ataupun diganti untung tanah wakaf tersebut, karena tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, maka diganti dengan tanah yang lebih baik, ya, dengan kualitas yang baik. Akhirnya asetnya berkembang. Inilah yang disebut dengan wakaf produktif, wakaf yang terus mengalir pahalanya, wakaf yang terus dia hasilnya terus mengalir, pahalanya juga terus mengalir. Bukan hanya wakaf yang ketika kita wakafkan, umpamanya sebidang tanah hanya kita gunakan untuk kuburan, tapi tidak kita manfaatkan untuk yang lainnya. Bisa saja dalam bentuk kebun, bisa saja dalam bentuk sawah. Ya, ini juga termasuk wakaf produktif, sawah yang bisa dikelola, apakah peruntukannya untuk masjid,
Apakah peruntukannya untuk anak yatim? Apakah peruntukannya untuk pesantren dan sebagainya? Bisa. Ataupun kebun, apakah kebun sawit, karet dan sebagainya? Bisa dikelola oleh nazir yang amanah, ya. Kemudian hasil dari pengelolaan wakaf tersebut, ya, untuk sesuai dengan apa yang diikrarkan oleh pewakif ataupun orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah zakat harta, zakat jiwa, kemudian infak, sedekah, wakaf, semua ini merupakan investasi akhirat. Selama ini kita sibuk dengan investasi dunia, kita sibuk mengejar harta, kita sibuk mengejar jabatan, kita sibuk mengejar pangkat dan sebagainya, tapi kita lupa menyimpan ataupun berinvestasi untuk akhirat. Selama ini kita simpan uang kita di bank hanya untuk keperluan dunia saja, tetapi tidak pernah kita simpan. Mungkin lupa kita menyimpannya, kita titipkan di masjid, kita titipkan untuk anak yatim, kita titipkan untuk fakir miskin, kita titipkan untuk pondok pesantren, untuk tahfiz Quran dan sebagainya. Inilah sebenarnya investasi yang sebenar-benarnya, investasi yang kekal selama-lamanya. Karena investasi di dunia, apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita gunakan, yang kita pakai akan lusuh, akan koyak, akan jelek. Dan apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kekal selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulan ceramah pada hari ini yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan investasi akhirat, investasi yang abadi selama-lamanya walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi pelajaran bagi diri saya dan juga kita semua. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat, infak, sedekah dan berusaha mewakafkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang disebut dengan wakaf tunai, wakaf uang. Mungkin kita tidak memiliki tanah, tidak memiliki kendaraan untuk diwakafkan, tidak memiliki ruko, tidak memiliki rumah untuk diwakafkan dan sebagainya. Kita bisa berinvestasi ataupun kita bisa berwakaf dengan yang disebut dengan wakaf melalui uang. Apakah mungkin wakaf untuk pembelian tanah untuk pesantren, untuk pembangunan masjid dan sebagainya, atau wakaf yang langsung disebut dengan wakaf uang melalui lembaga-lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi motivasi dan juga inspirasi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, jadi Bapak di sini ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Jadi investasi akhirat itu kan hampir sama halnya seperti kita berbisnis gitu di dunia, ya kan? Betul. Nah, terus kalau kita berbisnis di dunia, kita mendapatkan mencukupi ekonomi, fasilitas dan lain-lainnya. Jadi ketika kita berinvestasi di akhirat, apakah itu sangat amat menolong kita nantinya? Ya, bagus sekali. Ketika kita berinvestasi untuk dunia, tentu dunia yang akan kita dapat. Kita mengejar dunia, pangkat, jabatan, harta yang kita kumpulkan tentu hanya sebatas untuk kehidupan dunia kalau seandainya tidak kita investasikan untuk akhirat. Bukan tidak boleh kita mengejar dunia ataupun mengejar pangkat dan jabatan, tetapi jangan kita jadikan dunia itu semata-mata untuk hanya kehidupan dunia. Tapi seharusnya dunia yang kita kejar tersebut kita peruntukkan untuk kehidupan akhirat. Sebagiannya kita titipkan untuk masjid-masjid, sebagiannya kita titipkan untuk anak yatim, sebagiannya kita titipkan untuk fakir miskin, sebagiannya kita titipkan untuk pondok pesantren, tahfiz Quran dan sebagainya. Jadi investasi akhirat inilah zakat, infak, sedekah, wakaf, inilah investasi yang sebenar-benarnya. Karena tidak hanya kebaikannya kita rasakan di dunia, tetapi kebaikannya akan kita rasakan di akhirat. Contohnya kita katakan orang-orang yang membangun masjid. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membangun masjid dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan istananya, bangunkan rumahnya di dalam surga. Begitu juga orang-orang yang menyantuni anak yatim, orang-orang yang menyantuni fakir miskin, orang-orang yang mungkin berbuat baik kepada sesama manusia,
untuk anak-anak yang menuntut ilmu di pondok pesantren, tahfiz Quran dan sebagainya. Termasuk juga minimal mungkin dalam bulan puasa kita memberikan sedekah dalam bentuk makanan untuk berbuka puasa. Semua ini tentu akan pahalanya tidak hanya kita rasakan di dunia, sampai nanti di akhirat dia akan kekal abadi, kita rasakan sampai selama-lamanya di dalam surga nanti insyaallah. Amin. Amin. Oke, dan itu jadi dia pertanyaan dari Bapak ya. Semoga bermanfaat tausiah kali ini. Amin. Berarti kesimpulannya buat kita jangan terlalu mengejar dunia, tapi akhirnya juga diperlukan ya Pak. Betul. Oke, jadi sampai sini aja perjumpaan kali ini. Demikian tausiah dari Bapak. Semoga bermanfaat bagi aku sendiri dan bagi pendengar yang lainnya juga. Oke, jadi terima kasih banyak buat Bapak udah tausiah bareng kita semua di sini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.